Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati, resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 79. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tetap melihat Yesus. Tetap melihat Yesus. Apapun yang kita alami, tetap memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kisah tentang Stefanus ini, situasinya sebenarnya sangat menegangkan, di mana Stefanus sedang dikerumuni oleh orang banyak. Orang-orang yang mengerumuni sedang dalam kemarahan yang besar. Mereka menuduh Stefanus sudah melanggar hukum Taurat. Mereka membenci Stefanus dan sebentar lagi akan melemparinya dengan batu, akan merajam Stefanus. Jadi suasana yang sangat menegangkan, suasana yang sangat menakutkan pada waktu itu tentunya. Secara manusia, Stefanus seharusnya panik, seharusnya takut, seharusnya mencoba menyelamatkan diri dari kepungan orang-orang banyak itu yang sedang marah kepadanya. Tetapi yang terjadi justru berbeda. Alkitab menuliskan bahwa Stefanus memandang ke langit. Stefanus melihat kepada Yesus. Ini hal yang luar biasa. Di saat hidupnya berada di titik yang paling berat, dia mau dirajam, massa sedang marah kepadanya. Tetapi Stefanus fokus bukan kepada ancaman dari orang-orang yang sedang marah kepadanya. Namun Stefanus fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan, tetap melihat Yesus. Bukankah seringkali kita justru kebalikannya dari Stefanus ini? Sedikit mengalami masalah, pikiran langsung dipenuhi dengan kekhawatiran. Pikiran langsung dipenuhi dengan kecemasan. Nggak bisa tidur, mikir-mikirkan masalah itu, fokusnya kepada masalahnya. Baru mendengar kabar buruk sedikit, hati langsung gelisah. Saat tekanan hidup datang, kita lebih banyak melihat kepada masalah tersebut. Kita lebih banyak fokus kepada pergumulan kita daripada fokus kepada Tuhan. Daripada melihat Yesus. Tapi kita seringkali lebih fokus kepada masalah pergumulan yang kita alami. Hari-hari ini banyak orang sedang hidup dalam tekanan. Ada yang mengalami tekanan ekonomi. Usahanya sepi. Ada yang mengalami tekanan dalam pekerjaannya. Ada banyak tuntutan-tuntutan yang harus diselesaikan. Ada yang mengalami tekanan karena konflik di dalam rumah tangga. Ada masalah anaknya dan lain sebagainya. Ada yang mengalami tekanan karena masalah kesehatan. Bahkan ada yang mengalami tekanan karena masa depannya itu tidak pasti, belum pasti.
Kadang kita tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya hati ini lelah dan lain sebagainya. Kisah Stefanus mengajarkan satu hal yang penting bagi kita. Di tengah tekanan hidup, jangan kehilangan arah pandangan rohani. Di tengah pergumulan, jangan kehilangan arah pandangan rohani. Yang pertama, orang yang dekat dengan Tuhan akan punya kekuatan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan mempunyai kekuatan yang lebih daripada orang-orang dunia. Karena Tuhan ada dalam kita, ada kekuatan dari Tuhan. Alkitab berkata Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Artinya hidup Stefanus dekat dengan Tuhan, dia dipenuhi Roh Kudus ada dalam hidupnya. Dia hidup dalam kehendak Tuhan. Stefanus dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Karena itu ketika badai datang, dia tidak mengalami keputusasaan. Bukan berarti orang percaya tidak punya masalah. Stefanus juga menghadapi masalah yang besar, pergumulan, tekanan yang besar. Tetapi ada kekuatan dari Tuhan yang membuatnya tetap teguh, tetap tangguh, tetap kuat. Bapak, Ibu, Saudara, kekuatan rohani tidak muncul dengan sendirinya, tidak muncul dengan mendadak. Tetapi kekuatan itu harus dibangun lewat hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita sedang membangun kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup jarang berdoa, jarang membaca firman, jarang datang ke persekutuan, jarang datang ibadah, ya kita akan mudah goyah ketika menghadapi tekanan, masalah, pergumulan. Tapi orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan punya damai yang berbeda, akan punya kekuatan yang berbeda. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk kita menghadapinya, untuk kita melewatinya. Stefanus ketika dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dia tidak langsung terlepas dari rajam, dari orang masa. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, damai sejahtera, meskipun harus menghadapi dilempari batu sampai mati. Yang kedua, apa yang kita lihat menentukan keadaan hati kita. Sebagai umat-umat Tuhan, apa yang kita lihat itu menentukan keadaan hati kita. Stefanus memilih melihat ke langit, memilih memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus. Hal ini sederhana tetapi sangat dalam. Karena seringkali hidup kita ditentukan oleh apa yang terus kita lihat, apa yang terus kita pandang. Kalau setiap hari kita hanya melihat masalah, melihat kekurangan, melihat ketakutan, melihat omongan orang, maka hati kita akan dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi kalau kita belajar melihat Tuhan, hati kita perlahan akan dikuatkan. Kalau kita melihat Yesus, masalah boleh datang, tapi hati kita akan dikuatkan. Bukan berarti kita menyangkal kenyataan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Stefanus tahu ia sedang terancam. Ia akan dilempari batu. Orang-orang sedang marah kepadanya. Tapi ia tidak membiarkan ancaman itu menguasai pikirannya. Ibrani 12 ayat yang kedua dituliskan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kadang masalah kita tidak langsung berubah, tidak langsung selesai.
Tetapi saat kita memandang Tuhan, kita terus melihat kepada Yesus, mata kita tertuju kepada Tuhan, cara kita menghadapi masalah mulai berubah. Cara pandang kita menghadapi masalah. Yang ketiga, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bagian yang sangat indah adalah ketika Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya Alkitab mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi di dalam kisah ini, Yesus berdiri. Seolah-olah Yesus sedang menyambut Stefanus. Yesus memperhatikan penderitaannya. Yesus tidak meninggalkannya sendirian. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari ini ada yang merasa, Tuhan, apa Engkau masih melihat hidupku? Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa hidupku terasa berat sekali? Firman Tuhan hari ini mengingatkan, Yesus melihat, Yesus peduli, Yesus tidak meninggalkan kita. Mungkin manusia tidak mengerti air mata kita, tetapi Tuhan mengerti. Tuhan ada memperhatikan kita. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada yang sedang lelah, kalau ada yang sedang memikul pergumulan yang berat, kalau ada yang sedang menangis dan orang lain tidak tahu, kalau ada yang hampir menyerah, belajarlah dari Stefanus. Di tengah tekanan tetap melihat Yesus. Di tengah ketakutan tetap melihat Yesus. Di tengah masalah tetap melihat Yesus. Karena saat mata kita tertuju kepada Yesus, tertuju kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan baru untuk terus berjalan. Ada kekuatan dari Tuhan. Pandang Yesus. Jangan melihat masalah pergumulan kita. Fokuslah kepada Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang selalu memperhatikan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami mau terus fokus hanya kepada Engkau. Kami mau memandang kepada Engkau. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kemenangan kami. Memberkati seluruh keluarga GPD Ilsade Magelang dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh tetap fokus hanya kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami keluarga GPD Ilsade Magelang memuliakan-Mu Tuhan, dan hati kami bergembira karena-Mu, Allah Juru Selamat. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kami, dan nama-Mu adalah kudus. Rahmat-Mu turun-temurun atas kami yang takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.